Ya, siang. Bagaimana kabarnya Mbak Widi? Baik-baik aja, Pak. Silakan duduk, silakan duduk. Ya. Bagaimana tujuan ke sini? Gini, Pak, saya mau menceritakan masalah saya, Pak. Oh, menceritakan masalahnya Mbak Widi. Iya. Jadi sebelumnya Mbak Widi dari sana sama siapa? Tadi kebetulan sih, Pak, sendirian, terus mampir ke sini. Oh, sendirian mampir ke sini. Rumahnya di mana? Di Sidoarjo, Pak. Oh, di Sidoarjo. Nanti pulangnya sendiri. Iya, Pak. Kan tadi berangkatnya sendiri, Oh. pulangnya sendiri. Oh, jadi sebelumnya Widi udah tahu tentang Bapak. Belum kenal, Pak. Tujuan Widi ke sini mau? Mau konseling, Pak. Tapi saya belum tahu konseling itu kayak gimana. Oh, oke, baik. Bapak akan menjelaskan tentang konseling. Konseling adalah sebuah proses individu dari seorang konselor untuk mengatasi sebuah masalah terhadap individu. Jadi sudah paham? Oh ya, Pak, saya sudah paham. Di sini terdiri dari beberapa asas dan Mbak Widi udah tahu, belum belajar kan tentang asas-asas. Benar, Pak. Di sini ada asas kerahasiaan, kesukarelaan, dan asas keterbukaan. Jadi asas kerahasiaan itu di mana Bapak sebagai seorang konselor menjaga segala rahasia yang Widi ceritakan dan tidak diberitahukan kepada orang lain. Dan asas keterbukaan tuh di mana Widi sebagai seorang konseling tidak boleh menutup-nutupi sebuah masalah, harus dari hati menyampaikan semua. Dan di sini juga ada asas kesukarelaan. Asas kesukarelaan itu tadi kan Widi kesini disuruh oleh teman atau dari hati sendiri? Tadi saya sendiri, Pak, yang pengen kesini sendiri karena saya ingin menyelesaikan masalah saya sendiri. Oh ya, nah di seperti itulah asas kesukarelaan. Oh, begitu ya, Pak. Oke, baik. Jadi di dalam sebuah konseling itu ada terdiri dari waktu, yaitu 30 sampai 45 menit. Jadi apakah kita mau mulai dari sekarang? Ya, Pak. Oke, baik. Mbak Widi akan menceritakan tentang masalah yang dialami oleh Mbak Widi. Jadi gini, Pak, ya. Saya tuh punya saudara sepupu. Oh, saudara sepupu ya. Ya. Terus? Nah, itu tuh kalau sama saya tuh kayak saya itu kesannya kayak jadi pembantu gitu loh, Pak. Jadi pembantu itu seperti apa? Ya kan sepupu saya kan pernah nginap di rumah saya selama 1 bulan lebih. Nah di situ sepupu saya tuh nggak mau yang namanya bersih-bersih, bantuin orang tua masak ataupun cuci baju. Udah tahu sih saya kalau dia punya anak, tapi kan setidaknya dia bisa mengatur waktu. Tapi dia tuh selalu nunggu saya pulang dari kampus, pulang dari kerja kelompok buat bersih-bersih semuanya. Jadi saya tuh merasa kesel banget. Oh, jadi di situ Mbak Widi itu merasa kesal dengan perilakunya sepupunya Widi. Mungkin ada yang ceritakan lebih lanjut lagi supaya kita sama-sama bahas tentang masalah ini. Gini, Pak, kan soalnya itu sepupu saya itu kalau ada
ayah saya itu kayak cari perhatian gitu, tapi kalau nggak ada ayah saya ya dia bertingkah seenaknya. Contoh kayak nyuruh saya nyapu-nyapu, cuci baju, sampai beli makanan pun loh saya disuruh. Tapi kalau datang ayah saya itu dia malah sok-sokan kayak, oh udah beli kok om, ini aku beliin om, padahal aku yang beli sama Tanti adik saya. Ya udah pak. Nah di sini tuh saya tuh merasa sedih banget, kayak kesel gitu, sumpah gitu di rumah. Oh, di sini Widi merasa kesal ya dengan perilaku saudaranya Widi itu seperti itu, saudara sepupu. Iya pak. Atau mungkin ada masalah-masalah yang lain lagi, mungkin ya Widi sebagai anak itu di nomor 2 kan dari saudara. Apakah seperti itu? Iya kak, jadi saya tuh merasa kalau saya tuh malah jatuhnya ke anaknya saudara gitu, bukan kayak anak sendiri. Mungkin saya tahu itu kan anak Pak De saya, berarti kan anak emasnya ayah saya. Iya. Sedangkan anaknya Pak De saya itu udah meninggal dan dititipin ke ayah saya kalau kenapa-napa. Jadi mungkin ya karena itu ayah lebih sayang sama sepupu saya. Tapi di pikiran saya tuh merasa kalau saya tuh malah jadi kayak anak tiri gitu loh, kayak kasih sayangnya tuh ke sepupu saya. Jujur aja ya pak ya, saya benar-benar cemburu di saat ayah saya merhatiin sepupu saya. Begitu ya. Berarti sekarang atau sepupunya Widi itu lebih kakak dari Widi atau lebih adik? Iya beda sama saya 4 tahun. 4 tahun. Lebih kakak. Iya lebih kakak. Lebih kakak. Jadi sebelum Widi dilahirkan udah tinggal di situ atau dari kecil? Bukan. Enggak. Jadi setelah Pak De saya meninggal, jadi kayak ayah saya tuh merhatiin sepupu saya kayak gitu. Jadi kayak perhatiannya tuh jatuhnya ke sepupu saya. Apalagi sepupu saya kan lagi bikin rumah. Nah, kenapa nggak ngekos aja? Kan ngekos kan mungkin cuma 600 lah. Nah, kalau dihitung bikin rumah kan anggap aja 2 bulan. Kan habis 1 jutaan lebih kan. Kan lebih enak gitu kan, nggak nyusahin orang. Ya kalau butuh bantuan ya aku bisa bantuin ke sana, nggak usah ke rumah kalau emang ujung-ujungnya malah berantakin rumah. Atau sebelum-sebelumnya Widi udah pernah menceritakan kepada orang-orang terdekat tentang masalah ini atau baru langsung ke bapak? Ya saya baru cerita ke bapak ini. Oh, baru cerita ke bapak ini, baru sekarang yang berarti ya? Iya. Bagaimana? Ketika di rumah kan pastinya kan sedih ya segala macam. Tanggapannya orang tua tuh bagaimana? Jadi saya tuh belum berani ngomong sama ayah saya kalau si sepupu saya tuh sebenarnya tuh nggak baik, cari muka aja. Tapi ayah saya tuh pasti mikirnya gini, Widi ngada-ngada gitu. Kan saya lebih dekat sama ayah saya. Jadi kalau lihat ayah saya deket sama orang lain atau anak orang lain, itu saya jujur aja kayak cemburu gitu, kayak kamu tuh siapa gitu loh. Nah sampai sekarang pun saya masih takut pak buat ngomong kayak gitu sama ayah saya. Oh, jadi Widi belum terbuka kepada siapapun begitu atau? Iya kak, saya belum terbuka. Dengan perlakuan seperti itu mungkin Widi merasa juga orang tua itu apa ya, setia kepada sepupu, lebih mementingkan sepupu ya daripada anak sendiri ya. Widi merasa itu di sini ada kesimpulannya, Widi merasa susah tersakiti, merasa sedih ya. Apalagi kan Widi ini sebagai anak yang dari lain orang tua, bukan dari orang lain kan. Jadi Widi merasa tuh apa ya, di
orang tuanya Widi tuh direbut oleh dia. Apakah di rumah tuh berantem juga? Enggak. Coba ayo ceritakan. Jadi gini, kalau di rumah itu nggak sama sekali berantem. Cuma saya itu merasa kalau ayah saya datang ke rumah itu, sepupu saya tuh kayak seolah cari perhatian lah, kayak bersih-bersih, kayak nyapu-nyapu. Tapi kalau ayah saya udah berangkat kerja ya males-malesan. Alasannya sih mau tidurin anaknya ya, tapi saya lihat dari jendela itu anaknya udah tidur, tapi sepupu saya tuh malah HP-an. Kalau ibunya Widi itu gimana? Apakah ibunya Widi juga udah tahu tentang Kalau kelakuan dari sepupu? kalau ibu aku biasa aja, orangnya netral. Emang dari dulunya aku lebih deket sama ayah daripada sama ibu. Jadi ya biasa aja sih, netral, nggak berpikir gimana gitu. Jadi atau kita bisa melanjut ke minggu depan atau Bapak langsung menjelaskan sekarang tentang masalah yang dialami? Sekarang aja Kak. Sekarang aja. Baik ya. Bapak akan memberikan solusi. Jadi begini, kalau mungkin yang tidak sesuai dengan apa yang Bapak ceritakan di Widi, masih ada yang ada dalam diri Widi ceritakan lagi. Supaya kita bisa menyelesaikan masalah ini dengan baik, maksudnya Widi itu tidak terbebani lagi. Maksudnya di sini tuh mendekatkan Widi itu mendekatkan diri. Yang terutama kita mendekatkan diri kepada Allah kan. Ya, terus kita ambil pertemuan empat mata. Ini di pertemuan ketika pulang bertemu empat mata dengan orang tua, ya, bertemu empat mata dengan orang tua kan, jangan langsung bertindak, bicara baik-baik dengan orang tua, dan jangan juga main fisik apa-apa kan, nanti kan dari pihak sebelah juga tidak enak, dari pihaknya orang tua mendidik karena perbuatan anak, jadi apa ya, hubungan keluarga itu jadi hancur. Jadi saya harus lebih komunikasi sama orang tua saya dan termasuk sepupu saya seperti itu. Mungkin ini perasaan negatif saya ya tentang sepupu saya. Mungkin itu hanya suatu peran seorang ayah lah di saat ponakannya meninggal sama ayahnya. Oke Pak, saya akan mencoba menerapkan apa yang saya inginkan saat ini, yang saya lakukan nantinya. Saya akan mencoba untuk menerapkan di rumah besok. Nah, di sini juga kalau misalnya Mbak Widi itu apa kurang terlalu gimana ya, maksudnya Mbak Widi kan harus menunjukkan dirinya Mbak Widi itu bahwa yang orang yang berpendidikan lah, mana apa, ketika bangun pagi tunjukkan bahwa Widi itu seorang berpendidikan, sapu bersih, jangan mengikuti seperti itu. Nanti kan ini sepupunya Widi juga berpikir begini, Widi ini walaupun saya begini dia tetap tidak jahat pada saya, dia tetap baik. Jadi membangun komunikasi, menceritakan, tapi jangan main hakim sendiri, itu tidak baik. Ya Pak, saya bakal mencoba menerapkan apa yang saya inginkan dan Bapak berikan arahan tadi untuk
untuk mencoba berkomunikasi lagi dan bersikap baik sama ayah dan sepupu saya. Oke Pak. Jadi baik, waktunya kita sudah cukup sampai di sini. Apakah mau menambah lagi minggu depan atau? Ya nanti kalau semuanya saya sudah ngomong komunikasi sama orang tua saya dan sepupu saya, nanti kalau responnya udah berubah berbeda, nanti saya kesini lagi ya Pak, ketemu sama Bapak. Oh iya, nanti Bapak siap untuk mencari solusinya dalam menyelesaikan masalah ini, dalam memberi Widi ruang untuk supaya hubungan Widi dengan saudara, dengan orang tua juga jadi baik, supaya Widi itu jangan terbawa pikiran dan membuat sakit atau apa dan lain-lain. Ya Pak. Apakah masih ada? Sudah Pak, udah agak mendingan, agak enakan. Ya. Oke. Jadi konsili ini kita akhiri. Selamat malam. Malam Pak. Hati-hati ya di Pak. jalan, ya.